never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez sudah dianggap keluarga. Tercepat jinakan Desmosedici GP24 di tes Buriram, bikin kagum Sporting Director Ducati Mauro Grassilli. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, kembali menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,855 detik, mengungguli para pesaingnya. Kecepatan dan kestabilan yang diperlihatkan oleh Marquez semakin menegaskan bahwa dirinya siap menjadi kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil gemilang ini juga menjadi sinyal positif bagi Ducati yang telah mempercayakan Desmosedici GP24 kepada Marquez. Dengan pengalamannya yang luas dan gaya balap agresifnya, Marquez berhasil menjinakkan motor berperforma tinggi tersebut, sesuatu yang tidak mudah dilakukan bahkan oleh pembalap-pembalap lain yang sudah terbiasa dengan Ducati. Sejak bergabung dengan Ducati, Marc Marquez tidak hanya berhasil menunjukkan performa terbaik di lintasan, tetapi juga mendapatkan tempat spesial dalam tim. Sporting Director Ducati, Mauro Grassilli, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap bagaimana Marquez beradaptasi begitu cepat dengan Desmosedici GP24 dan juga bagaimana ia bisa menyatu dengan seluruh tim. Kami melihat Marc bukan hanya sebagai pembalap luar biasa, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga Ducati sekarang. Adaptasinya yang begitu cepat dengan motor kami benar-benar mengesankan, dan dia telah menunjukkan betapa besar potensinya untuk membawa Ducati ke puncak, kata Grassilli. Adaptasi cepat Marquez memang menjadi sorotan, mengingat motor Ducati dikenal memiliki karakteristik yang sulit dijinakkan. Namun, sang juara dunia 8 kali ini membuktikan bahwa dirinya mampu mengatasi tantangan tersebut dalam waktu singkat. Setelah melihat hasil pengujian dan evaluasi teknis yang mendalam, Ducati akhirnya mengambil keputusan penting mengenai mesin yang akan mereka gunakan untuk musim 2025 dan 2026. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa mereka tetap akan memakai mesin Desmosedici GP24 untuk 2 musim ke depan. Ya, itu sudah diputuskan. Mesin untuk musim 2025 dan 2026 adalah 2024. Menurut saya, motor 2024 sangat sulit untuk ditingkatkan, jadi kami berusaha keras, tetapi kami tidak menemukan apa yang kami pikirkan. Dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun, ujar Tardozzi. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa mesin GP24 telah terbukti menjadi salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini. Konsistensinya dalam memberikan performa tinggi membuat Ducati merasa tidak perlu mengambil risiko dengan pengembangan mesin baru yang mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan. Dengan demikian, fokus tim akan lebih diarahkan pada pengoptimalan setup dan penyempurnaan aspek teknis lainnya untuk memastikan para pembalapnya dapat memaksimalkan potensi motor. Keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 juga menambah intensitas persaingan di dalam tim. Bagnaia, sebagai juara dunia bertahan, kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya sendiri. Marquez telah membuktikan bahwa ia bisa lebih cepat dalam tes ini, dan hal ini bisa menjadi awal dari rivalitas sengit antara kedua pembalap. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez adalah ancaman serius, tetapi ia tetap yakin dengan kemampuannya. Kami tahu bahwa Marc adalah pembalap yang sangat kuat. Tapi saya dan tim telah bekerja keras selama beberapa musim terakhir, dan kami siap untuk menghadapi tantangan ini, ujar Bagnaia. Dengan 2 pembalap kelas dunia berada dalam satu tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan harmoni tim dan strategi keseluruhan untuk musim ini. Ducati memasuki musim 2025 dengan ambisi besar. Dengan keputusan mempertahankan mesin GP24 dan memiliki 2 pembalap dengan kaliber juara dunia, mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar. Marquez, dengan pengalaman dan mental juaranya, diprediksi akan menjadi pesaing utama dalam perebutan titel. Tantangan terbesar Ducati mungkin datang dari tim-tim pesaing seperti Yamaha dan KTM, yang terus berupaya mempersempit kesenjangan performa.
Yamaha, khususnya, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tes terakhir, dan mereka berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim tertinggal dari Ducati. Namun, dengan hasil tes di Buriram yang sangat positif, Ducati bisa optimis bahwa mereka memiliki paket yang sangat kompetitif untuk musim ini. Jika Marquez bisa terus menunjukkan kecepatan seperti yang ia tunjukkan di tes ini, maka kemungkinan besar ia akan menjadi ancaman terbesar bagi semua pesaing di grid MotoGP 2025. Marc Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat di tes Buriram, mengungguli rival-rivalnya dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Dengan motor Desmosedici GP24 yang sudah diputuskan akan digunakan hingga 2026, Ducati menaruh harapan besar kepada Marquez untuk membawa mereka meraih lebih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Persaingan internal dengan Bagnaia serta ancaman dari tim-tim lain akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Namun, satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke performa terbaiknya dan siap bersaing untuk merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP. Marc Marquez tercepat di tes Buriram jelang MotoGP 2025, dibekali mesin ganas Desmosedici GP24, ditargetkan juara dunia. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Marquez tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,855 detik, mengungguli para pesaingnya. Kecepatan dan kestabilan yang diperlihatkan oleh Marquez semakin menegaskan bahwa dirinya siap menjadi kandidat utama peraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Hasil gemilang ini juga menjadi sinyal positif bagi Ducati yang telah mempercayakan Desmosedici GP24 kepada Marquez. Dengan pengalamannya yang luas dan gaya balap agresifnya, Marquez berhasil menjinakkan motor berperforma tinggi tersebut, sesuatu yang tidak mudah dilakukan bahkan oleh pembalap-pembalap lain yang sudah terbiasa dengan Ducati. Setelah melihat hasil pengujian dan evaluasi teknis yang mendalam, Ducati akhirnya mengambil keputusan penting mengenai mesin yang akan mereka gunakan untuk musim 2025 dan 2026. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa mereka tetap akan memakai mesin Desmosedici GP24 untuk 2 musim ke depan. Ya, itu sudah diputuskan. Mesin untuk musim 2025 dan 2026 adalah 2024. Menurut saya, motor 2024 sangat sulit untuk ditingkatkan, jadi kami berusaha keras, tetapi kami tidak menemukan apa yang kami pikirkan. Dan kami tidak ingin mengambil risiko apapun, ujar Tardozzi. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa mesin GP24 telah terbukti menjadi salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini. Konsistensinya dalam memberikan performa tinggi membuat Ducati merasa tidak perlu mengambil risiko dengan pengembangan mesin baru yang mungkin tidak memberikan peningkatan signifikan. Dengan demikian, fokus tim akan lebih diarahkan pada pengoptimalan setup dan penyempurnaan aspek teknis lainnya untuk memastikan para pembalapnya dapat memaksimalkan potensi motor. Bagi Marquez, adaptasi dengan Desmosedici GP24 berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Sejak hari pertama tes, ia sudah menunjukkan kecepatan luar biasa, bahkan mampu mengungguli rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Performa ini menegaskan bahwa Marquez memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami karakteristik motor baru dengan cepat. Marquez mengakui bahwa Ducati GP24 adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang pernah ia tunggangi sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa motor ini memiliki potensi besar, dan dengan sedikit penyempurnaan pada pengaturan, ia yakin bisa semakin kompetitif saat balapan sesungguhnya dimulai. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini, tetapi tentu saja ada beberapa area yang masih bisa kami tingkatkan. Ducati memiliki tim teknis yang luar biasa, dan kami bekerja sama untuk memastikan saya bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki GP24, kata Marquez. Adaptasi cepat Marquez ini juga mendapatkan perhatian dari legenda Ducati, Casey Stoner.
Juara dunia MotoGP 2007 itu mengaku terkesan dengan cara Marquez bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan karakteristik Desmosedici GP24. Saya sudah menyaksikan bagaimana Mark bekerja selama beberapa hari ini, dan saya harus mengatakan bahwa ini luar biasa. Tidak mudah menjinakkan motor ini, tetapi Mark berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa dia masih salah satu yang terbaik di dunia, ujar Stoner. Keputusan Ducati untuk mempertahankan mesin GP24 juga menambah intensitas persaingan di dalam tim. Bagnaia, sebagai juara dunia bertahan, kini harus menghadapi tantangan berat dari rekan setimnya sendiri. Marquez telah membuktikan bahwa ia bisa lebih cepat dalam tes ini, dan hal ini bisa menjadi awal dari rivalitas sengit antara kedua pembalap. Bagnaia sendiri mengakui bahwa Marquez adalah ancaman serius, tetapi ia tetap yakin dengan kemampuannya. Kami tahu bahwa Mark adalah pembalap yang sangat kuat. Tapi saya dan tim telah bekerja keras selama beberapa musim terakhir, dan kami siap untuk menghadapi tantangan ini, ujar Bagnaia. Dengan dua pembalap kelas dunia berada dalam satu tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi kejuaraan. Namun, mereka juga harus memastikan bahwa persaingan internal ini tidak merugikan harmoni tim dan strategi keseluruhan untuk musim ini. Ducati memasuki musim 2025 dengan ambisi besar. Dengan keputusan mempertahankan mesin GP24 dan memiliki dua pembalap dengan kaliber juara dunia, mereka memiliki peluang besar untuk kembali meraih gelar. Marquez, dengan pengalaman dan mental juaranya, diprediksi akan menjadi pesaing utama dalam perebutan titel. Tantangan terbesar Ducati mungkin datang dari tim-tim pesaing seperti Yamaha dan KTM, yang terus berupaya mempersempit kesenjangan performa. Yamaha, khususnya, telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tes terakhir, dan mereka berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa musim tertinggal dari Ducati. Namun, dengan hasil tes di Buriram yang sangat positif, Ducati bisa optimis bahwa mereka memiliki paket yang sangat kompetitif untuk musim ini. Jika Marquez bisa terus menunjukkan kecepatan seperti yang ia tunjukkan di tes ini, maka kemungkinan besar ia akan menjadi ancaman terbesar bagi semua pesaing di grid MotoGP 2025. Marc Marquez telah membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat di tes Buriram, mengungguli rival-rivalnya dan bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Dengan motor Desmosedici GP24 yang sudah diputuskan akan digunakan hingga 2026, Ducati menaruh harapan besar kepada Marquez untuk membawa mereka meraih lebih banyak kemenangan dan gelar juara dunia. Persaingan internal dengan Bagnaia serta ancaman dari tim-tim lain akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Namun, satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali ke performa terbaiknya dan siap bersaing untuk merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP. Jorge Lorenzo, legenda Ducati, kagum hasil akhir tes MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici GP24 hibrid, tinggalkan Francesco Bagnaia. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 28,855 detik. Prestasi ini menempatkannya di puncak klasemen tes, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,179 detik. Sementara itu, Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia RS GP ke posisi ketiga, mencatat waktu 1 menit 29,060 detik. Pedro Acosta dari KTM Factory Racing menempati posisi keempat, dan juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, melengkapi 5 besar dengan selisih setengah detik dari rekan setimnya, Marc Marquez. Performa impresif Marc Marquez dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda Ducati, Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang pernah membela tim pabrikan Ducati, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan motor tersebut.
Ia menyebut bahwa Marquez adalah seorang atlet yang luar biasa, dan yakin bahwa kolaborasi antara Marquez dan Ducati akan menghasilkan prestasi gemilang di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang penting bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang kini membela Aprilia Racing Team, memberikan kejutan dengan menempati posisi ketiga. Performa apiknya bersama Aprilia RSGP menunjukkan bahwa tim ini telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Bezzecchi menyatakan kepuasannya dengan hasil tes ini dan optimis menghadapi musim yang akan datang. Pedro Acosta, rookie yang baru naik ke kelas MotoGP, juga menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda asal Spanyol ini berhasil menyesuaikan diri dengan cepat di kelas utama dan siap bersaing dengan para pembalap senior. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami beberapa kendala selama tes ini. Meskipun demikian, juara dunia bertahan ini tetap optimis dan yakin bahwa timnya akan menemukan solusi sebelum musim dimulai. Bagnaia menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mengatasi tantangan yang ada dan siap memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan. Setelah melalui berbagai evaluasi, tim memutuskan untuk menggunakan mesin GP24 Hybrid, yang dianggap lebih stabil dan sesuai dengan gaya balap para pembalapnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan konsistensi performa sepanjang musim. Selain itu, tes di Buriram juga menyoroti persaingan antar pabrikan. Dengan hadirnya berbagai tim seperti Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha di posisi 10 besar, menunjukkan bahwa kompetisi musim 2025 akan sangat ketat. Setiap tim berusaha memaksimalkan potensi motor dan pembalapnya untuk meraih hasil terbaik. Jorge Lorenzo, yang pernah meraih kesuksesan bersama Ducati, memberikan pandangannya mengenai persaingan musim ini. Ia menilai bahwa dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi sorotan utama. Lorenzo percaya bahwa kompetisi sehat antara keduanya akan mendorong tim untuk terus berkembang dan meraih hasil maksimal. Selain itu, Lorenzo juga mengomentari perkembangan tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM. Ia mengakui bahwa kedua tim tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi menjadi penantang serius bagi Ducati dan Yamaha. Menurutnya, keberagaman pabrikan yang kompetitif akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Dengan hasil tes pramusim yang positif ini, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia bersama Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Selain persaingan antar pembalap, faktor teknis seperti pengembangan motor dan strategi tim akan memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir musim. Tim-tim dengan adaptasi terbaik terhadap regulasi dan kondisi balapan akan memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kerjasama antara pembalap, insinyur, dan manajemen tim menjadi kunci sukses di musim yang penuh tantangan ini.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tes pramusim, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah balap motor. Para penggemar tentu tidak sabar untuk Marc Marquez kembali jadi yang tercepat tes hari kedua di Buriram, Thailand, jelang MotoGP 2025, bikin bos Ducati bangga. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 milik tim Ducati Lenovo, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 28,855. Hanya terpaut 155 detik dari rekor lap yang ditorehkan Francesco Bagnaia pada tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing dengan motor Ducati GP24. Alex mencatatkan waktu 1 menit 29,34, hanya 179 detik di belakang Marc. Sementara itu, pendatang baru Pedro Acosta dari tim KTM Factory Racing berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,133. Performa impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan mesin Desmosedici GP24 yang dikenal ganas, tetapi juga membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga. Dall'Igna sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa masalah kualifikasi yang dialami Marquez akan segera teratasi setelah bergabung dengan tim resmi Ducati. Setelah tes di Malaysia, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam time attack, yang menjadi modal penting untuk mengejar gelar juara di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa motor serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Barcelona dan Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Pedro Acosta, yang baru saja naik ke kelas MotoGP, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru. Meskipun sempat mengalami kecelakaan tanpa cedera serius pada hari sebelumnya, Acosta mampu bangkit dan mencatatkan waktu yang kompetitif. Penampilannya ini menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan para pembalap senior di kelas utama. Di sisi lain, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia mengalami hari yang kurang memuaskan. Setelah menunjukkan performa kuat di Sepang, Bagnaia menghadapi berbagai masalah mekanis di Buriram, dan hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,378, terpaut setengah detik dari Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan berharap dapat memperbaiki performanya di hari-hari tes berikutnya. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati untuk menentukan pilihan antara model GP24 dan GP25. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyatakan bahwa mereka saat ini menggunakan mesin GP24 karena dianggap lebih membantu, terutama dalam hal pengereman. Performa impresif dari kedua Marquez dengan GP24 semakin menguatkan preferensi terhadap model ini, meskipun GP25 menawarkan beberapa peningkatan. Secara keseluruhan, hasil tes di Buriram menunjukkan dominasi Ducati, dengan 6 motor mereka menempati posisi 6 besar. Hal ini mengingatkan pada dominasi serupa yang terakhir kali terjadi pada tahun 1997 oleh Honda. Namun, dengan kompetisi yang semakin ketat dan tim-tim lain yang terus berbenah, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan performa impresif dari para pembalap dan perkembangan positif dari tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia dengan Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Marc Marquez kuasai sesi tes pramusim MotoGP 2025 di Buriram. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu 12/2/2025. Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29.
184 detik mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu. Desmosedici GP24 tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard seperti dikutip dari Crash.net. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ke-7. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke pedok tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram. Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun, keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru. Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor, yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan. Marc Marquez tercepat. Setelah jajal Desmosedici GP24 di tes Buriram jelang MotoGP 2025 hari ini, Marc Marquez menunjukkan performa impresif setelah menjajal Desmosedici GP24 di tes Buriram hari ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat mengungguli rivalnya dari Honda, Luca Marini, di sesi pagi hari. Hasil ini semakin memperkuat posisi Marquez sebagai salah satu kandidat kuat untuk MotoGP 2025. Dalam sesi uji coba ini, Marc Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30, 587 detik. Catatan waktu tersebut lebih cepat dari Luca Marini, yang berada di posisi kedua dengan 1 menit 31, 110 detik. Sementara itu, Alex Marquez, yang juga mengendarai motor Ducati namun bersama tim Gresini Racing, berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 31, 182 detik. Hasil tes yang hari ini, Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo 1 menit 30,
587 detik. Luca Marini dari tim Honda Castrol HRC 1 menit 31 110 detik. Alex Marquez dari tim Ducati Gresini Racing 1 menit 31 182 detik. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Marquez di atas Desmo Sedici GP24 membuktikan bahwa motor ini masih sangat kompetitif. Meski Ducati telah mengembangkan versi terbaru GP25, banyak pembalap, termasuk Marquez, menilai bahwa GP24 masih memiliki keunggulan signifikan dalam pengereman dan kestabilan di tikungan. Dalam beberapa wawancara setelah sesi pagi, Marc Marquez menyatakan kepuasannya dengan performa GP24. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. GP24 memiliki keseimbangan yang sangat baik, dan saya bisa mengeluarkan potensi maksimal saya di lintasan, ujar Marquez. Dengan hasil ini, ia semakin yakin bahwa GP24 bisa menjadi pilihan terbaik untuk bersaing di musim 2025. Di sisi lain, Luca Marini dari Honda Castrol HRC juga menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Meski masih terpaut sekitar 0,5 detik dari Marquez, performanya menunjukkan bahwa Honda telah melakukan banyak pengembangan untuk meningkatkan daya saing mereka. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil kuat dengan Ducati Gresini, membuktikan bahwa motor Ducati tetap menjadi pilihan utama bagi para pembalap yang ingin bersaing di papan atas. Para pengamat MotoGP menilai bahwa hasil tes ini bisa menjadi indikasi awal kekuatan masing-masing tim untuk musim mendatang. Ducati masih tampak dominan, tetapi Honda menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang tidak bisa diabaikan. Dengan regulasi baru yang membatasi pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, keputusan mengenai spesifikasi motor yang akan digunakan menjadi sangat krusial. Sesi siang nanti akan menjadi kesempatan bagi tim untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez dan Ducati, yang tampaknya masih memiliki keunggulan dibandingkan rival-rivalnya. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali menjadi penantang utama dalam perebutan gelar MotoGP 2025. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez berpotensi gunakan Ducati Desmo Sedici GP24 di MotoGP 2025. Pembalap Spanyol, Marc Marquez, dikabarkan mempertimbangkan untuk menggunakan motor lama Ducati Desmo Sedici GP24 dalam MotoGP musim 2025. Keputusan ini muncul setelah Marquez menjajal versi terbaru, GP25, dalam tes pramusim di sirkuit internasional Sepang, Malaysia, pekan lalu. Meskipun GP25 membawa pembaruan teknis, Marquez menilai bahwa motor tersebut belum sepenuhnya meyakinkan dibandingkan dengan GP24. Meski sudah ada versi terbaru, motor GP24 masih menunjukkan performa impresif. Faktanya, pembalap Ducati lainnya, seperti Franco Morbidelli dan Alex Marquez, mampu memuncaki catatan waktu pada hari kedua dan ketiga tes pramusim dengan GP24. Motor yang memenangi 16 dari 20 balapan pada musim 2024 tersebut terbukti masih kompetitif. Oleh karena itu, tak heran jika Marquez mempertimbangkan untuk tetap menggunakan motor ini pada musim penuh MotoGP 2025. Marquez mengungkapkan bahwa keputusan untuk memilih GP24 atau GP25 masih seimbang. Menurutnya, GP24 memiliki keunggulan yang sulit disaingi, khususnya dalam pengereman. Hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan motor yang akan digunakannya pada musim depan. Saat ini, peluangnya 50-50. GP24 adalah basis yang fantastis dan kami semua berpikir masih ada potensi, ujar Marquez. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil tes di sirkuit Buriram, Thailand yang berlangsung hari ini. Jika GP24 terus menunjukkan keunggulan dibandingkan GP25, bukan tidak mungkin Marquez akan memilih motor lama tersebut untuk bertarung dalam musim 2025. Tes di sirkuit Buriram akan menjadi kunci bagi Marquez dalam menentukan motor yang akan digunakannya musim depan. Dengan kondisi trek yang berbeda dari Sepang, Buriram akan memberikan gambaran lebih jelas tentang performa kedua motor dalam berbagai aspek. Jika GP24 masih memberikan keunggulan signifikan, maka kemungkinan besar Marquez akan mempertahankan motor ini untuk musim penuh MotoGP 2025. Keputusan ini tentu menjadi sorotan bagi para penggemar MotoGP. Apakah Marquez akan memilih stabilitas dengan GP24 atau mencoba inovasi terbaru dengan GP25? Jawaban dari pertanyaan ini akan segera terjawab setelah sesi tes di Buriram berakhir. Dalam sejarahnya, Marquez selalu dikenal sebagai pembalap yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi motor. Jika ia merasa lebih nyaman dengan GP24, maka bukan tidak mungkin motor tersebut akan menjadi senjata utamanya di musim 2025. Apalagi, motor ini terbukti tangguh di berbagai sirkuit dan memiliki performa yang bisa diandalkan. Namun di sisi lain, GP25 juga menawarkan banyak potensi. Motor ini dikembangkan dengan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas.
Jika Marquez bisa menyesuaikan diri dengan GP25 sebelum musim dimulai, maka bukan tidak mungkin ia akan memilih motor ini untuk berkompetisi di MotoGP 2025. Saat ini, Ducati dan Marquez masih melakukan evaluasi mendalam. Hasil dari tes Buriram akan menjadi faktor krusial dalam menentukan langkah berikutnya. Para penggemar pun menantikan dengan antusias keputusan akhir yang akan diambil oleh Marquez.